Ini aneh sih kalau menurut saya. Jadi kemarin saya baca artikel ini di tempo.co. Cerita mahasiswa UNAS diminta cantumkan nama dosen di artikel ilmiahnya. I'm speechless. Saya kehilangan kata atau konsep dalam otak saya untuk mendeskripsikan masalah seperti ini. Kok bisa ya? Ada dosen yang minta namanya dicantumkan dalam artikel pada publikasi jurnal ilmiah mahasiswanya. Apakah ini permintaan yang wajar? Ya, wajar apabila si dosen memiliki kontribusi yang jelas dan signifikan terhadap penulisan artikel tersebut. Dan kalau memang benar dosen tersebut memiliki kontribusi, maka pencantuman nama tersebut bukan hanya sekedar wajar, tetapi sifatnya wajib untuk dicantumkan sebagai kontributor penulis. Karena secara tidak langsung, hal ini sekaligus memberikan edukasi bahwa kerja kolaborasi antara mahasiswa dan dosen merupakan salah satu proses pembelajaran atau pembimbingan terhadap mahasiswa untuk mengaktualisasikan ilmu yang didapatkannya selama masa perkuliahan melalui publikasi artikel di jurnal ilmiah. Skandal akademik adalah frasa yang terlintas dalam kepala saya jika memang benar bahwa dosen tersebut membebas tugaskan mahasiswa dari tugas perkuliahan selama 1 semester plus tidak diwajibkan mengikuti UTS dan UAS asalkan namanya dicantumkan sebagai pembimbing dalam artikel mahasiswa tersebut. Di awal perkuliahan, dosen telah membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa mengenai proses pembelajaran yang akan dijalankan selama 1 semester. Pasti ada pembahasan mengenai tata tertib, materi pembelajaran atau RPS, rancangan pembelajaran semester. Di dalamnya pasti sudah ada standarisasi mengenai proses pembelajaran, mulai dari pemberian materi, tugas pribadi atau kelompok, media yang akan digunakan, bentuk pembelajaran, pelaksanaan UTS dan UAS, sampai pada proses pemberian nilai, bahkan sampai pada luaran mata kuliah serta luaran prodi. Dan saya sangat yakin, pada RPS tersebut tidak ada klausul mengenai pencantuman nama dosen di artikel ilmiah mahasiswa sebagai kompensasi dari tugas selama 1 semester serta UTS dan UAS. Itulah sebabnya saya menyebutnya sebagai skandal akademik atau perbuatan yang menurunkan martabat seseorang di bidang akademik. Bagi saya, kasus ini hanya bisa terjadi bagi oknum dosen yang malas atau tidak kompeten. Malas karena tidak memiliki niat untuk menunaikan tugasnya dengan baik dan benar. Atau tidak kompeten karena memang tidak menguasai bidang yang digeluti. Kalau ada yang bertanya, apakah ada dosen yang tidak kompeten? Monggo, saya persilakan Anda untuk mencari tahu sendiri. Harus diakui memang, kalau sekarang tuntutan untuk menjadi dosen itu sangat berat. Paling tidak bagi mereka yang belum terbiasa. Dosen dengan jabatan tertentu memang dituntut untuk menerbitkan sebuah artikel di jurnal ilmiah. Dan sebenarnya, tuntutan seperti ini sudah ada sejak dulu. Tetapi mungkin belum lama ini, pemerintah semakin memperketat regulasi mengenai kewajiban untuk menerbitkan artikel jurnal ilmiah, terutama bagi dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dan profesor. Mereka diwajibkan untuk memuat sedikitnya 3 karya ilmiah yang harus dipublikasikan pada jurnal nasional atau 1 artikel di jurnal internasional. Kalau di luar negeri sih, akademisi sudah khatam atau sudah terbiasa mempublikasikan ide atau hasil penelitiannya melalui jurnal ilmiah, atau menyusun buku dan diterbitkan melalui publisher yang bereputasi. Tetapi tidak di Indonesia, atau setidaknya pada beberapa oknum dosen di beberapa perguruan tinggi di daerah. Mereka belum terbiasa dengan penulisan karya ilmiah, meskipun sebenarnya regulasinya sudah jelas bahwa menulis merupakan salah satu luaran wajib yang harus dihasilkan oleh para dosen selain mendidik dan mengabdi pada masyarakat. Yang lebih disayangkan lagi, situasi ini atau ketidakterbiasaan melakukan publikasi karya ilmiah ini akhirnya dilihat oleh segelintir orang sebagai kesempatan untuk dijadikan ladang bisnis. Sehingga banyak joki artikel yang bertebaran di luaran sana. Saya sendiri miris melihat hal ini. Tetapi, memakai joki untuk keperluan publikasi buat saya masih lebih mendingan. Ya, bukannya saya mau menormalisasi situasi yang memang sudah tidak wajar ini.
tapi masih lebih kelihatan sedikit bermoral daripada dosen harus meminta untuk mencantumkan namanya pada artikel mahasiswa tanpa kontribusi apapun. Di Indonesia, seluruh perguruan tinggi harus berbenah. Berdasarkan pemeringkatan versi Times Higher Education World University Rankings, Universitas Indonesia menempati posisi pertama sebagai universitas terbaik di Indonesia. Kita tahu bagaimana hebatnya UI. Tetapi, sehebat-hebatnya UI, rankingnya secara global, UI berada di peringkat 1080 dan 243 di Asia. Pertanyaannya, bagaimana dengan universitas yang lain? Data dari Kompas mengenai 25 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, hampir semuanya didominasi oleh perguruan tinggi yang berada di Pulau Jawa. Begitu juga dengan 25 universitas terbaik di Indonesia berdasarkan kategori riset versi Skimago, juga didominasi oleh perguruan tinggi di Jawa. Ada 5 universitas dari Sumatera, 1 universitas dari Bali yakni Universitas Pendidikan Ganesha, 2 universitas mewakili Indonesia Timur yakni Unhas dan UNM, sementara Kalimantan belum ada perwakilan. Ini menunjukkan bahwa jangankan ranking global atau Asia, di negeri sendiri pun perguruan tinggi di daerah terbilang masih merangkak. Sehingga tidak mengherankan kalau ditemukan pendidik yang memiliki mentalitas pengemis atau pelaku gratifikasi dengan meminta namanya untuk dicantumkan di artikel ilmiah mahasiswa. Kita beralih pada kasus yang lain. Ada universitas di daerah tertentu yang mewajibkan penguji disertasi untuk dimasukkan ke artikel ilmiah mahasiswa. Menurut kalian, ini wajar nggak sih? Mungkin kita lumrah ya, kalau sekolah pasca sarjana itu mewajibkan mahasiswanya untuk menerbitkan sebuah artikel yang berhubungan dengan disertasinya pada jurnal internasional terindeks Scopus. Lumrah juga kalau nama dosen pembimbing disertasinya itu dimasukkan sebagai kontributor artikel tersebut. Karena jelas, sebagai pembimbing disertasi, mereka punya andil yang besar dalam penulisan disertasi serta artikel si mahasiswa tersebut. Tapi bagaimana dengan penguji? Apa iya mereka pun harus dimasukkan sebagai kontributor? Andil mereka dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi itu apa ya? Dan bukannya mereka sebagai penguji, mereka juga sudah dibayar. Kenapa harus meminta kredit lagi di artikel ilmiah? Bayangkan, dalam artikel jurnal internasional, terdapat 1 nama mahasiswa, 1 nama promotor, 2 nama kopromotor, dan 2 nama penguji. Artinya apa? Dalam 1 artikel ada 6 kontributor. Sementara ada jurnal yang membatasi kontributor agar tidak melebihi 3 penulis saja. Kembali ke masalah kewajiban khusus dosen. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 12 /KPT/2021 tentang pedoman operasional beban kerja dosen, pada bab 3 bagian C disebutkan bahwa dosen dengan jabatan lektor kepala berkewajiban untuk membuat paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Salah satunya harus sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Atau paling sedikit 1 jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental, desain monumental, dengan keterangan bisa sebagai penulis utama atau pendamping. Begitu juga dengan jabatan profesor. Nah, sekarang, faktanya, jika mahasiswa diwajibkan untuk membuat jurnal internasional yang terindeks Scopus, dan dosen pengujinya diharuskan untuk dicantumkan namanya sebagai kontributor dalam artikel tersebut, artinya, si dosen tersebut secara otomatis akan memenuhi kewajiban khusus mereka untuk membuat karya ilmiah tanpa harus berlelah-lelah berpikir, tanpa harus berpayah-payahan meneliti, tanpa harus berletih-letih membuat artikel, dan tanpa harus mengeluarkan uang untuk biaya publikasi, yang notabene-nya adalah tugas mereka sendiri. Dan ingat, para penguji ini sudah dibayar. Artinya, jasa mereka dalam menguji proposal atau disertasi sudah lunas. Lantas kenapa harus minta kredit lagi di jurnal? Kalau menurut saya, ini adalah bentuk eksploitasi terhadap mahasiswa. Dan kampus yang membuat regulasi seperti ini sedang memupuk dosen dengan mentalitas pengemis
malas, pelaku gratifikasi, tidak berintegritas, terus apa lagi ya? Kalau menurut kamu, tulis di kolom komentar.